Jumpa lagi di Review TV. Smartphone mid-range terbaik 2021. Dilihat dari apa yang ditawarkannya sih, sepertinya memang layak ya si Samsung A52s 5G ini menyandang gelar yang satu itu. Sepertinya Samsung emang cukup cerdas memilih racikan di sini di A52s 5G ini. Nah, apakah racikan ini cocok untuk kalian ya, untuk yang mencari smartphone mid-range? Yuk, kita cek review lengkapnya. Oke, A52s 5G, tentunya udah 5G. Kita lihat dulu boxnya isinya apa aja ya. Ada unit, ada screen protector yang sudah terpasang, ada charger 15 watt, ada kabel USB Type-C, ada dokumen, ada SIM ejector. Case-nya sayangnya nggak tersedia di sini. Nah, untuk desain, dari si desain ini nyaris nggak ada perbedaan terhadap Samsung A52 sebelumnya ya. Tetap mengusung desain layar dan back cover yang flat. Paling bedanya di pilihan warna. Pilihan warna ini kalau yang di unit yang kami ini namanya adalah Awesome Mint. Varian lainnya ada Awesome Violet, ada Awesome Black, sama ada Awesome White. Iya, ini bukan putih, ini mint, kehijau-hijauan gitu ya. Pilihan warnanya menarik-menarik nih. Terasa banget ini buat anak muda yang hadirnya itu pakai warna cerah-cerah begitu ya. Untuk material frame-nya ini adalah polikarbonat tentunya. Dimensinya 159,9 x 75,1 x 8,4 mm dengan bobot 189 gram. Nggak terlalu berat-berat amat juga. Di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power, tombol volume up and down. Di sisi atas ada mikrofon, ada SIM tray hybrid ya. Bisa dual SIM atau single SIM pakai 1 micro SD. Nah, micro SD bisa sampai 1 terabyte. Sisi kiri itu kosong. Di sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C, speaker stereo di bagian bezel bagian bawah itu juga ada ya. Nah, kemudian di sisi belakang ini adalah modul kamera plus LED flash. Seperti biasa, smartphone mid to high sampai low end begini ya, pakai setup quad kamera seperti ini. Ya, yang 2 kamera cenderung fungsional, yang 2 kamera bonus lah ya. Emang trennya begitu sekarang. Kamera utamanya 64 megapiksel, f1.8 autofocus dan sudah pakai optical image stabilizer (OIS). Nice banget. Perekaman video bisa sampai 4K 30 fps. 1080p 60 fps juga langsung udah bisa. Untuk slow motion bisa sampai dengan 720p 960 fps untuk interpolasi atau 240 fps untuk real slow motionnya. Untuk kamera ultra wide angle-nya 12 megapiksel f2.2 fixed focus. Perekaman video bisa sampai 4K 30 fps juga. Ada AIS juga. Keterbatasannya hanya untuk saat ini. Saya nggak tahu nanti kalau dia upgrade lagi ya softwarenya ya. Tapi untuk sekarang ini dia tidak bisa 1080p 60 fps. Tapi ini udah wajar sih buat harga segini. Untuk kamera makro f2.4 fixed focus. Nah, untuk perekaman video di kamera makro ini belum bisa, baru bisa untuk foto aja. Lalu untuk kamera depth-nya ini f2.4. Bonus aja lah ya, ini kamera untuk membantu efek bokeh ya. Di sisi layar kita lihat ada earpiece untuk nelpon sekaligus merangkap jadi speaker stereo pasangannya yang tadi itu ya. Ada kamera selfie di sini 32 megapiksel f2.2 fixed focus dengan perekaman video sampai 4K 30 fps juga. Ini khas Samsung banget. Bahkan sudah support 1080p 60 fps juga. Nice banget. Umumnya smartphone kelas harga segini tuh cuma sampai 1080p 30 fps. Ada yang bisa 4K 30 tapi 1080p 60 fps-nya nggak ada ya. Kalau di sini lengkap. Bahkan yang kelas flagship aja beberapa brand ada yang cuma nyampe 1080p kok kamera selfie ini ya. Nah, tapi tetap ada keterbatasan di mana AIS-nya ini hanya aktif saat resolusinya sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk 1080p 60 dan 4K 30 fps-nya belum ada electronic image stabilizer-nya. Ini wajar. Nah, untuk layar ini adalah layar 6,5 inci Infinity O display ya. Resolusinya Full HD+, panelnya Super AMOLED. Ini layar yang flat, refresh rate-nya up to 120 Hz. Corning Gorilla Glass 5 di sini, brightness-nya sampai 800 nits dan sudah disertifikasi SGSI Comfort Shield. Dan ada fitur fingerprint under display. Always on display ada juga. Bisa diatur durasinya, bisa 10 detik, selalu nyala dan bisa dijadwalkan. Jadi nggak cuma di limit di 10 detik aja, ya. Nggak cuma 10 detik.
Oke, di setting layar terdapat dua mode warna layar, ada Vivid dan Natural. Defaultnya di Vivid. Vivid ini memang jadinya membuat layarnya super genjreng banget warnanya ya. Warnanya pekat banget. Tapi ini nggak pas kalau kalian mau ngedit foto. Karena ingat, tidak semua punya layar seperti ini. Jadi kalau mau cocok dengan layar handphone-handphone lain, jadi kalau pas upgrade ke Instagram gitu warnanya sesuai, style di Natural ya. Kita biasa style itu supaya ya nggak manja aja matanya. Dari sisi bodinya kita tidak melihat adanya LED notifikasi, tapi tentunya tersedia fitur Edge Lighting ya sebagai gantinya. Nah, satu hal yang sulit dilawan dari si Samsung A52s 5G ini adalah ketahanannya terhadap air dan debu. Dia sudah punya sertifikasi IP67, sama seperti A52 yang biasa. Jadi selain tahan debu, juga bisa ditenggelamkan ke dalam air tawar dengan kedalaman sampai 1 meter untuk durasi sekitar 30 menit. Tapi kita nggak nyariin untuk berenang ya. Anggap saja ini kalau nggak sengaja kecemplung, nggak ada masalah, tenang-tenang aja. Kena hujan, aman. Nah, untuk spek internalnya SoC-nya adalah Snapdragon 778G 5G 6 nanometer. Udah kenal ya prosesor yang satu ini atau SoC satu ini, mumpuni ya, jelas. Untuk RAM 8GB plus ada 4GB RAM plus atau virtual memory diambil dari storage. Fitur yang lagi kekinian dan ternyata sekarang Samsung ikutan menyertakannya. Nah, untuk storage cuma ada satu varian, 256GB saja. Besar. Baterainya 4500 mAh dan chargingnya support 25 watt Samsung fast charging, tapi charger bawaannya cuma yang 15 watt. Untuk konektivitas sudah 5G, bandnya cukup lengkap. Teoritis dia bisa dengan semua band 5G yang ada di Indonesia saat video ini dibuat. Untuk Wi-Fi sudah Wi-Fi 6, Bluetooth sudah Bluetooth 5, NFC tentunya ada. Tapi sayangnya emang kalau untuk display out itu belum ada. Itu baru di Samsung kelas flagship adanya. Untuk sensor, accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, RGB light sensor, virtual proximity sensing itu lengkap. Ada semua dalam sini. Untuk sistem security tentunya ada fingerprint tadi ya, under display ada face unlock dan dia dilengkapi dengan Samsung Knox. OS-nya adalah One UI 3.1. Ini yang banyak disukai orang ya. Android 11 ya tentunya. Fitur-fitur khas Samsung jelas ada di sini. Separate App Sound ada, Link to Windows ada, Bixby ada di sini, Edge Panel dan lainnya ada semua. One UI ini emang bikin penggunanya banyak yang susah untuk move on ya, karena fiturnya itu. Nah, dan enak banget dipakainya emang. Oke, kita langsung masuk ke pengujian benchmark aja. Antutu 8 di kisaran 453 ribuan. Lalu Antutu 9 di sekitar 516 ribuan. Ini agak sedikit rendah dibandingkan Snapdragon 778 lain yang pernah kita tes, selisih 30 ribuan. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari sih kalian nggak bakal ngerasain lah bedanya ya. Dan untuk benchmark lainnya itu terhitung normal sih. Geekbench 5 single core-nya di 770, multicore di 2868. GFX Bench 1080p cartridge off-screen di 33 fps. Untuk T-Rex off-screen 132 fps. Kemudian untuk 3D Mark Slingshot Extreme Graphics Core di 5198. Untuk CPU throttling test, dia mendapatkan skor 86%, jadi lumayan oke. Sementara 3D Mark Wildlife Stress Test, itu best loop skornya ada di 2497, dengan lowestnya di 2474. Jadi, stability-nya terhitung 99,1%. Nyaman ya jadinya ya. Oke, kita langsung masuk ke gaming aja. Genshin Impact, setting highest 60 fps. Average-nya ada di 30 fps dengan fluktuasi kisaran 25-35 fps. Untuk setting seperti ini udah termasuk oke ya, dimainin udah enak, lompatan performanya terasa jauh dibandingkan SoC seri 7 sebelumnya. Jadi jangan samakan dia dengan 720G yang ada di A52 biasa. Itu lowest 60 aja itu udah ngos-ngosan. Sekarang highest 60 bisa jalan lancar. Tapi ini bukan hasil performa Snapdragon 778 yang paling kenceng yang pernah kita coba tentunya ya. Samsung terlihat agak sedikit menahan performa SoC ini kalau dilihat dari grafik FPS ini. Fluktuasinya nggak ada yang ekstrim ya. Sepanjang 20 menit main selalu di kisaran 25-35 fps. Ini artinya performanya stabil untuk dimainkan lama. Kalau ada stutter-stutter kecil itu wajar kejadian. Di smartphone kelas atasnya pun masih bisa stutter. Di buah-buahan pun bisa kok stutter ya. Kemudian untuk setting lowest 60 fps, average ada di 35 fps. Saat setting ini frame rate memang mengalami fluktuasi di kisaran 30-40 fps. Nggak bisa lebih lagi. Entah kenapa, tapi belakangan kami suka memperhatikan bahwa
bahwa Samsung tampaknya kalau ketemu dengan Genshin Impact itu punya kebiasaan untuk menahan performa. Mungkin biar nggak dibilang handphonenya kepanasan gitu ya. Padahal sebetulnya sih kalau di loss juga 778 gini harusnya bisa-bisa aja, fine-fine aja. Tapi nggak apa-apa, ada racikannya masing-masing ya setiap brand ya. Nah, kemudian lanjut ke PUBG Mobile. Settingannya di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Sayangnya saat kita mau coba oprek sedikit untuk buka settingannya lebih tinggi, belum berhasil di sini. Kalau mau dimainin di Smooth Extreme ya kentengan, 60 FPS lancar banget. Gyro-nya juga aman, mulus, nggak ada masalah. Kemudian Standoff 2. Kalau mau coba game shooter yang mendukung 120 fps, kita bisa coba game ini. Saat dites dengan setting rata kanan, dia bisa jalan lancar banget di 120 fps. Jadi sesuai dengan layarnya yang bisa 120 Hz. Mantap banget. Nah, kemudian kita beralih ke Minecraft, settingannya di 20 chunk, dan dia bisa dapat 60-75 fps. Wah, lumayan ya. Gimana kalau kita turunin? Kita turun ke 16 chunk ya. Nah, sekarang dia naik turun di kisaran 80-100 fps. Nah, kalau mau nyampe kisaran 110-120 fps biar cocok sama layarnya ya yang 120 Hz, itu harus disetel ke 12 chunk. Itu juga masih sedikit naik turun ya. Tapi kalau mau bener-bener frame rate tertinggi ya setel di 8 chunk. Tapi ya saran kami sih setting 16 chunk itu udah pas lah performanya. Kalau terlalu kecil render distance-nya juga kurang enak tampilannya ya. Udah mantep sih ini, tetap bisa tembus kok dari 60 fps. Kemudian League of Legends Wild Rift, settingannya mentok di rata kanan ya, plus 60 fps. Opsi 90 atau 120 fps-nya sayangnya belum muncul di sini. Kalau setting segini sih buat SoC kayak gini, keentengan. Lalu Honkai Impact 3, setting nomor 4 ya. Ini ya setting rata kanan lagi nih ya. Hasilnya kita masih bisa dapat 40-50 fps dengan settingan kayak gini. Ini udah mantap banget buat yang main Honkai Impact. Kemudian Subway Surfer. Nah, hasilnya dia bisa 120 fps mulus. Gamenya ringan, tapi paling nggak ini membuktikan bahwa kita bisa pakai layar 120 Hz-nya dengan nyaman sekali. Apalagi game yang model kayak gini, enak banget tuh, licin banget jadinya ya. Oke, kemudian Real Racing 3. Lagi-lagi kita bisa dapat 120 fps, mulus, lancar. Main Real Racing di sini enak banget, di mata tuh beda 120 fps loh. Lalu Asphalt 9, sayangnya kalau yang ini masih dikunci di 30 fps. Emang kalau game yang satu ini harus ada kerjasama khusus antara developer dengan si produsen smartphone-nya. Kalau nggak sih, tetap aja ketahan di 30 fps. Kemudian Punishing Grey Raven, settingnya rata kanan, hasilnya adalah 60 fps lancar. Frame drop sesekali cuman ke 50-an fps aja, tapi jarang banget. Overall ini udah enak banget dan masih sanggup buat setting tertinggi seperti ini. Kemudian kita beralih ke Modern Warship ya. Dari kemarin banyak banget yang minta ini, akhirnya kita cobain juga. Emang keren sih ya visualnya ya. Kita setting rata kanan, efek-efek dinyalain, hasilnya 60 fps konstan sejauh ini ya. Lancar banget, penggunaan GPU bisa sampai sekitar 90%. Jadi bebannya emang lumayan. Tapi si Snapdragon 778 ini nggak ada masalah, masih libas aja. Nah, kalau buat SoC flagship mungkin hitungannya jadi lebih ringan nantinya ya. Nah, untuk kesimpulan dari sisi gaming, performa udah layak ya ala SoC flagship seri 8 memang udah mirip ya. Semua gaming dilibas rata kanan dan lancar. Pengecualian cuma Genshin Impact. Kita penasaran sih kenapa dituning seperti itu. Tapi masih ingat pengujian S21 Ultra kami? Ya sama, begitu juga ya. Nah, untuk game-game yang lain yang di atas 60 fps itu sudah lumayan banyak ternyata dan sanggup dihandle oleh SoC yang satu ini. Jadi layar 120 Hz-nya nggak cuma untuk navigasi yang mulus lancar, tapi juga ada manfaatnya di gaming. Nah, untuk suhu, Genshin Impact 30 menit highest 60 fps, layar di 35-42 derajat Celcius, di sisi belakangnya hanya 33-42 derajat Celcius. Jadi cuman anget-anget dikit doang ya. Genshin Impact 30 menit kalau settingannya lowest 60 fps, ya lebih rendah lagi, 33-40 Celcius di layar, dan di punggung belakang cuma 32-40 derajat Celcius juga. Ini hasil yang luar biasa adem, terutama untuk Genshin Impact ya. Oke, untuk baterai, main Genshin Impact 30 menit highest 60 fps itu turun 13% per 30 menit. Sementara itu kalau settingannya lowest 60 fps, kita hanya turun sekitar 10-11% per 30 menit ya. Untuk tes baterai di video playback 1080p, layar di 60 Hz, kita bisa dapat 18,5 jam. Wah, ini lumayan banget sih ya, lumayan. Mengingat layarnya ini memang layar yang brightness-nya tinggi banget ya. Kemudian kalau layar 120 Hz, itu kurang lebih sekitar 15 jam lebih. Ya memang kalau kita set di 120 jadinya ya agak sedikit kurang ya. Oke,
Untuk charging dengan baterai 4500 mAh ini ya, charger bawaan yang 15 watt itu sampai 50% butuh waktu 45 menit, dan untuk full itu butuh waktu 1 jam 41 menit. Ini udah lumayan oke sih sebenarnya, tapi kurang begitu kencang. Jadi kita tancap charger Samsung 25 watt. Hasilnya adalah 0 sampai 50% itu selesai dalam waktu 27 menit saja. Sementara untuk full, dia hanya butuh waktu 1 jam 13 menit. Jadi memang benar ya, dia support charger 25 watt dan memang chargingnya jadi lebih kencang lagi. Ya, siapa tahu kalian mau beli charger 25 watt ya buat nemenin ini. Dan mungkin nanti kalau mau upgrade ke flagship, kan biasa flagship itu nggak ada chargernya. Jadi udah siap dengan charger 25 wattnya. Nah, untuk pengujian kamera, kali ini saya serahkan ke Chris. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A52s 5G nih teman-teman. Jadi kita cobain aja kameranya seperti apa. Kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Ini saya rekam videonya di resolusi Full HD 30 fps dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Hal yang pertama yang pengen saya lihat adalah kemampuan mikrofonnya. Jadi suara yang kalian denger ini adalah suara dari mikrofonnya si A52s 5G langsung nih. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi langsung dari smartphone-nya. Kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Kalau saya boleh menilai sih ya, ini Samsung dari kelas menengah sampai flagshipnya itu luar biasa deh mikrofonnya. Jadi hasil suaranya bagus banget. Dan dia juga udah dual mikrofon ya. Jadi kalau misalnya salah satu ketutupan tangan, masih ada mikrofon backupnya. Jadi untuk kualitas mikrofon, kualitas audionya mantap. Oke, seterusnya juga saya akan menggunakan mikrofonnya si Samsung Galaxy A52s 5G ini, tapi saya akan voice over via studio ya. Oke, lanjut ke hasil video selfie-nya. Warna yang dihasilkan itu udah keren banget ya. Detail dapet, skin tone-nya juga terlihat natural. Dynamic range-nya luas, seperti yang kalian lihat ini langit biru di belakang saya masih kelihatan loh. Biasanya kalau smartphone kelas mid-range gitu tuh, untuk dynamic range-nya biasa kalau nge-shoot lagi trik begini, background-nya putih doang, langitnya nggak kelihatan. Tapi ini wajah saya masih cukup jelas, tapi background juga masih kelihatan birunya. Ini keren banget nih, nice. Dari segi stabilizer juga udah bekerja dengan baik selama di setel di Full HD 30 fps. Sampai saat video ini dibuat, resolusi untuk 1080p 60 atau 4K 30-nya itu belum terlalu stabil videonya. Saya ini masih agak bingung ini ada stabilizer atau enggak. Tapi kalau di bawah jalan, nggak sestabil di Full HD 30 fps. Tapi itu masih hal yang wajar di kelas harga segini ya. Saya masih maklum. Dikasih resolusi lengkap gini aja udah keren banget sebenarnya. Tapi kalau Samsung bisa ngasih stabilizer lebih bagus lagi untuk semua resolusi, nah bakal lebih mantap lagi tuh. Lanjut ke kamera utamanya, hasilnya kayak gini, tajam, dan dynamic range-nya luas, tentu detailnya paling tinggi ya, karena ini kamera utamanya. Saat shoot orang juga warnanya cukup natural. Bukan yang paling natural sih memang, tapi sebagian besar orang mestinya akan suka. Sosmed ready lah istilahnya. Walaupun bukan sensor terbesar, tapi kamera utamanya ini masih ngasilin bokeh natural yang lumayan. Lalu untuk stabilizer kamera utamanya, ini saya rekam di Full HD 30 fps dulu ya. Dan hasilnya itu udah bagus banget. Di bawah jalan kayak gini aja udah stabil banget, mode defaultnya jadi nggak ada masalah. Tapi begitu kita setel di Full HD 60 atau 4K 30, kalau kita lihat di setting stabilizernya mati nih. Tapi anehnya begitu saya pakai jalan, hasilnya tetap stabil juga. Antara emang ada sedikit IIS atau memang terbantu oleh optical image stabilizernya. Lanjut ke kamera ultrawide-nya, hasilnya kayak gini. Detailnya jelas kalah ketimbang kamera utamanya ya. Ini hal yang wajar terjadi kok. Dan dynamic range-nya masih lumayan. Dari segi warna dan skin tone, saya lihat ini udah cukup konsisten ya warnanya antara kamera utama dengan ultrawide-nya. Jadi nggak terlalu shifting warnanya. Mantap Samsung. Yang saya suka ya dari kamera ultrawide-nya ini sudut pandangnya lebar. Asik banget kalau lagi mau video pemandangan atau video bareng temen rame-rame nih. Stabilizernya pun berfungsi dengan baik selama di Full HD 30. Untuk 4K 30-nya terlihat di stabilizer di dalam setting itu mati ya. Jadi kalau di bawah jalan mungkin agak sedikit terasa goyangnya, tapi masih bisa dimaklumi lah untuk kelas harganya. Nah, yang ajaib dari kameranya ini adalah kita bisa pindah kamera saat lagi merekam. Yes, misalnya dari wide ke ultra wide. Bahkan bisa ke selfie juga. Untuk Samsung ini awalnya fitur yang baru ditemukan di kelas flagshipnya aja ya. Tapi di kelas harga segini sekarang bisa juga. Mungkin ini juga berkat ISP si Snapdragon 778-nya ya. Untuk hasil video di malam hari kondisinya seperti ini, kamera selfie-nya agak noisy, tapi ini hal yang wajar untuk kondisi seperti ini, paling nggak wajah saya masih cukup terlihat jelas lah. Stabilizernya ada sedikit jitter-jitter dari electronic image stabilizernya, ini hal yang wajar, bahkan udah terhitung minimal sekali kok di sini, jadi udah oke banget. Kamera utamanya cukup bisa diandalkan di kondisi seperti ini nih, karena dibantu optical image stabilizer juga. Nah, karena dibantu optical image stabilizer, perekaman videonya jadi nggak terasa ada jitternya ya, yang umumnya terjadi kalau smartphone cuma ngandelin IIS doang untuk videonya. Kamera ultrawide-nya agak kesulitan di kondisi seperti ini. Pastiin aja jangan terlalu gelap kondisinya ya kalau mau pakai kamera ultrawide-nya. Kalau mau ultrawide yang luar biasa itu masih untuk kelas flagship aja. Untuk fitur ekstra dia punya super steady di mana videonya bisa lebih stabil lagi. Tapi tanpa ini aja sebenarnya udah stabil banget kok videonya. Di mode ini dia akan pakai kamera ultrawide yang di crop lebih jauh. Jadi pastiin kalau mau pakai ini pas terang aja.
kurang pas gitu untuk kondisi low light. Entah kenapa Samsung nggak memberikan fitur ini untuk kamera utamanya ya. Jadi ini untuk ultrawide doang. Slow motion juga tersedia, hasilnya pun bagus, saya suka. Tapi entah kenapa Samsung nggak ngasih opsi resolusi dan frame rate. Videonya otomatis jadi 720p 240 fps. Kalau mau lebih lambat ada super slow-mo, tapi dia nggak bisa terus-menerus merekam ya, cuma hitungan detik. Dan timingnya tuh mesti pas banget pas ngerekam gitu. Kita nggak bisa nentuin slow-mo-nya mau di bagian mana, itu otomatis saja. Lanjut ke fitur khas Samsung yaitu single take, kita bisa bikin banyak konten cukup dengan satu klik tombol shutter ini aja nih. Nanti hasilnya bisa jadi kayak gini nih, ada videonya, ada fotonya, asik sih. Lalu untuk mode manual, di sini ada mode Pro untuk foto, ada Pro Video untuk manual video. Untuk Pro Foto itu ISO-nya bisa dari 50 sampai 3200. Untuk shutter speed-nya bisa dari 1/6000 sampai 10 detik nih, belum bisa sampai 30 detik sayangnya. Untuk video juga sama, dari 50 sampai 3200. Untuk shutter speed-nya dia dari 1/6000 sampai 1/30 detik. Yang agak disayangkan itu mode Pro atau manual ini hanya untuk kamera utamanya aja ya, belum bisa untuk kamera lainnya, paling enggak harapannya bisa kamera ultrawide-nya lah. Sekarang untuk hasil foto saya suka banget nih, detailnya dapat. Kalau foto orang skin tone-nya juga saya suka, dynamic range-nya juga luas, backlight bisa dihandle dengan baik, portrait mode untuk bokeh juga cukup rapi, dan menariknya HDR tetap jalan nih di portrait mode ini. Jadi misalnya lagi foto portrait lagi backlight, langitnya itu masih tetap bisa keproses dan terlihat. Intinya selama kondisi terang, hasil kameranya sangat memuaskan. Hadirnya optical image stabilizer itu sangat membantu juga untuk foto malam nih. Night mode itu kan butuh shutter speed lebih lama ya. Kalau tanpa optical image stabilizer, goyang dikit juga udah blur fotonya. Nah, kalau ada OIS-nya, sedikit getaran dari tangan itu bisa teratasi, jadinya foto bakal lebih tajam. Night mode cukup bisa meningkatkan detail, pencahayaan, dan meminimalisir noise. Kamera utamanya bisa, ultrawide-nya bisa, selfie-nya juga bisa. Tapi sayangnya, kalau untuk selfie, nggak gitu ngaruh ya. Mending nggak usah dipakai nih, karena potensi blurnya lebih tinggi, tapi peningkatannya nggak seberapa. Kesimpulan dari saya soal kamera, ini kamera yang sangat bagus untuk kelas harga 5-6 jutaan. Walaupun nggak pakai sensor ratusan megapiksel, tapi hasil foto, video, sampai fitur-fitur pendukungnya itu keren-keren, dan bikin pengalaman kameranya itu menyenangkan. Itu aja sih paling. Overall, pengalaman kamera Samsung Galaxy A52s 5G ini tuh luar biasa. Kalau ada orang nanya ke saya, nyari smartphone 5-6 juta, tapi mau yang kameranya oke, Samsung Galaxy A52s 5G ini akan jadi rekomendasi paling aman nih. Oke, thank you udah nyimak sampai selesai. Kita balik lagi ke Mas Didi. Ya, jadi tadi tes kameranya ya, luar biasa ya, nggak perlu pakai ngadu angka megapiksel buat ngasih hasil kamera yang oke kan ya. Oke, untuk pengujian lainnya kita lihat bahwa Netflix-nya udah L1 walaupun tanpa HDR. Sementara itu ya lucunya YouTube HDR video playback itu bisa di sini. Untuk haptic feedback, ini mungkin satu-satunya komplain kami untuk kelas harga segini ya. Samsung belum menyertakan vibration motor yang sama dengan yang di kelas S. Sayangnya S atau Note atau yang ya flip dan fold-nya belum ada di sini. Tapi ya udah lumayan aja. Nah, untuk harga yang RAM 8GB dengan storage 256GB di pre-order awal itu di harga 5.999.000 dengan harga normal di 6.499.000. Harga normalnya udah oke sih ya. Nah, buat kalian ikutan pre-order bahkan bisa dapat harga yang lebih value deal lagi. Tapi kalau melihat gini nanti harga di pasaran ya, biasanya kalau Samsung itu akan ada di bawah harga normal. Kalian bisa nemu harga di bawah harga normal mendekati harga pre-order. Harusnya begitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan apa? Ya tadi, haptic feedback-nya bukan yang kelas atas. Kemudian slot SIM tray-nya hybrid, tapi internal storage-nya udah 256GB. Lalu di box itu belum tersedia case di sini ya, tapi ya udah mulai banyak yang nggak pakai case juga akhir-akhir nih. Kemudian charger dalam box masih 15 watt. Dan ini memang bukan performa Snapdragon 778 yang paling kencang secara overall. Jadi ada game yang masih tertahan tadi di Genshin, tapi ini udah rasanya enak banget. Dan ya masalah tadi tertahan di Genshin Impact malah jadi membuat dia jadi lebih adem lagi. Nah, dari sisi plus pointnya jelas IP67. Ini kelebihan yang susah dilawan oleh brand-brand lain di kelas harga segini. Layar 120Hz Super AMOLED-nya Samsung. Wah, udah kinclong. 120Hz pula. Siap untuk 5G, jelas. Kemudian kameranya keren. Punya OIS, tuning warnanya bagus, fitur kameranya juga melimpah di sini ya. Performanya juga sangat kencang, game berat bisa dilibas, performanya sendiri bisa diartikan smartphone ini memang cocok untuk pemakaian ya 2-3 tahun ke depan masih enak ya. Suhunya ini adem banget. Ini kami suka pada 778. Ayo dong yang lain pada datangnya pakai 778 lagi.
asik 778 ini, kenceng dan stabil performance-nya. Baterainya juga termasuk awet, terutama kalau disetting di 60 Hz ya. Bodinya termasuk tipis dan ringan. Pilihan warnanya menarik, ada headphone jack-nya juga di sini. Speakernya udah stereo dan udah ada NFC. Fitur-fitur khas Samsung udah lengkap, berlimpah ruah di sini. Dan semua kelebihannya dipadukan dengan ya One UI tadi ya, bikin pengalaman pakai sehari-harinya juga nyaman. Akhir kata, kalau kami ditanya smartphone apa yang akan kami rekomendasikan di kelas harga 5-6 jutaan, ini akan jadi salah satu pilihan kami, bahkan mungkin pilihan nomor 1 ya. Sebuah rekomendasi smartphone yang sangat aman untuk sebagian besar pengguna. Bagi kami, ini adalah smartphone kelas mid-range terbaik berkat keseimbangan dari seluruh aspek yang diberikannya. Good job Samsung. Saya Rifan, jaga TV.